Kuliah terbuka kepala sekolah. Di kelas elit 2, para siswa tidak berani membuat satu suara pun. Hanya suara tulisan Lu Xiaolin di papan tulis yang terdengar jelas. Setelah dia selesai menulis, papan tulis diisi dengan dasar-dasar tentang Beastmaster. Tulisan tangannya jelas dan rapi. 3 dasar dari Beastmaster. Lu Xiaolin mengangkat kacamatanya dan memulai kelas hari ini. Seluruh kelas segera memusatkan perhatian mereka, tidak berani terganggu. Berdiri di belakang para siswa adalah kepala sekolah akademi, Kong Jie. Dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di kota itu, dan prestasinya yang tak terhitung jumlahnya membuat orang mengagumi dan menghormatinya. Pernah, Los Monstaria mengalami serangan oleh banyak binatang. Kong Jie menyerang untuk mendekati bis sendirian. Ketika dia muncul kembali, dia memegang kepala bis level Diamond rendah. Itu mengejutkan semua Beastmaster di Los Monstaria. Tanpa diragukan lagi, kekuatan Kong Jie terlihat jelas bagi semua orang. Dia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk Los Monstaria. Para siswa berada di bawah banyak tekanan di depan sosok yang begitu penting. Semua orang menahan napas dan mendengarkan ceramah Lu Xiaolin dengan serius. Setelah itu berakhir, acara utama akhirnya datang. Semuanya, mari sambut kepala sekolah ke atas panggung. Setelah Lu Xiaolin selesai berbicara, dia mundur setengah langkah dan memberi ruang untuk Kong Jie. Tepuk tangan meriah menyusul. Kong Jie, di atas panggung, memandangi para siswa di bawah. Dia pertama kali menyapa mereka dan memulai pidatonya. Aku senang dengan para siswa tahun ini. Setiap orang bekerja keras untuk menjadi Beastmaster yang berkualitas, melindungi warga Los Monstaria. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti tentang pelatihan atau binatang, aku bisa menjawabnya satu persatu. Saat mereka berbicara, Lu Xiaolin memperhatikan bahwa Su Bai sedang menguap di sudut ruang kelas. Dia segera menjadi sedikit cemas. Ini adalah kuliah terbuka kepala sekolah. Bagaimana mungkin Su Bai begitu ceroboh? Tidak bisakah dia lebih serius dan meninggalkan kesan yang baik pada kepala sekolah? Lu Xiaolin berpikir, ada apa dengan siswa itu? Kepala sekolah di sini untuk memberikan kuliah. Beraninya dia bersikap kasar seperti itu. Kepala sekolah pasti memperhatikannya. Mari berharap tidak ada yang salah. Para guru yang datang untuk kuliah terbuka kepala sekolah bergumam pelan. Ini adalah kesempatan langka yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang agar Kong Jie menjawab keraguan mereka. Untungnya, Kong Jie yang berdiri di atas podium sama sekali tidak terlihat tidak senang. Semua orang merasa lega. Selama kuliah, semua orang bersemangat untuk mengajukan pertanyaan, mulai dari pengetahuan yang berkaitan dengan binatang hingga mengungkapkan kekaguman dan rasa hormat mereka. Aku sudah lama mendengar tentang reputasi kamu, dan kamu telah menginspirasi aku untuk menjadi seorang Beastmaster sejak aku masih muda. Merupakan kehormatan Los Monstaria memiliki Beastmaster sepertimu, kata Chu Yiyun. Para siswa dan guru di sekitar menggerakkan mulut mereka. Bagi mereka, kata-kata Chu Yiyun tidak lebih dari sanjungan. Kong Jie setuju sambil tersenyum, tapi dia menggelengkan kepalanya dalam pikirannya. Sebagai seseorang yang berkedudukan tinggi, Kong Jie sudah bosan dengan sanjungan seperti itu, tetapi dia tidak memberi contoh di kelas. Sebaliknya, ia memulai bagian terakhir dari kuliahnya. Kalian semua masih dalam tahap awal eksplorasi. Cara terbaik untuk mengekspresikan potensi kamu secara langsung sebagai Beastmaster adalah dengan ukuran Beast Space. Kami akan mengadakan kompetisi kecil selanjutnya. Saat Kong Jie berbicara, Lu Xiaolin membawa peralatan yang sangat bagus dan meletakkannya di podium. Perangkat ini dapat menguji ukuran Beast Space semua orang. Pemenangnya akan menerima hadiah misterius. Begitu Kong Jie mengatakan itu, para siswa di bawah panggung langsung bersemangat. Hadiah Kong Jie pasti sesuatu yang akan membuat mata semua orang berbinar. My Beast Space tidak besar, tapi pasti lebih besar dari kebanyakan orang. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membeli lebih banyak tonik. Akan sangat bagus jika kita membandingkan panggung dari bis kita. Itulah kekuatanku. Para siswa berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar menunggu, sementara yang lain kecewa karena tidak memiliki kesempatan. Adapun Su Bai, dia masih menguap dan mengantuk. Lagi pula, dia baru saja berlari beberapa putaran dengan 100 jin besi halus dan sudah kelelahan. Saat ini, Lu Xiaolin berjalan ke sisi Su Bai dan mengingatkannya,
Su Bai, ada apa denganmu? Bangun, ini kuliah terbuka kepala sekolah. Su Bai tersenyum pahit dan berkata, maaf. Aku berlari beberapa putaran sebelumnya dan sedikit lelah. Bagaimana dia bisa begitu lelah setelah berlari beberapa putaran? Lu Xiaolin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kepala sekolah tidak terlihat sedih, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Tidak peduli apa, kita harus lebih waspada. Kami harus meninggalkan kesan yang baik pada kepala sekolah. Lu Xiaolin berpikir. Segera, para siswa di kelas mulai naik panggung satu persatu untuk menguji ukuran bis space mereka. Berbunyi, pemindaian selesai. Ruang binatang kamu adalah 0,21 meter persegi. Berbunyi, pemindaian selesai. Ruang binatang kamu adalah 0,69 meter persegi. Serangkaian suara mekanis terdengar. Wajah Lu Xiaolin menjadi gelap. Dia tidak berharap siswa di kelasnya menjadi sangat malas. Setelah 100 tahun perubahan, sistem pertumbuhan Beastmaster sudah sangat matang. Selama siswa yang baru bangun bekerja keras dan mendapat bantuan tonik, Beast Space mereka dapat dengan mudah mencapai 1 meter persegi. Namun, sebagian besar siswa di kelas tersebut berada di bawah 1 meter persegi. Sekelompok noob, biarkan aku menunjukkan kepada kamu kekuatan aku yang sebenarnya. Chu Yiyun sangat percaya diri dengan ukuran Beast Space-nya. Setelah dia naik ke atas panggung, dia memasukkan tangannya ke dalam instrumen. Berbunyi, pemindaian selesai. Ruang binatang kamu adalah 2,8 meter persegi. Suara mekanis terdengar. Tiba-tiba, para siswa di kelas terkejut. Beast Space Chu Yiyun telah berkembang menjadi 2,8 meter persegi. Luar biasa, ini 3 kali lebih besar dari milikku. Aku sudah selesai. Aku telah kehilangan tempat pertama. Ya, tidak perlu bersaing lagi. Tempat pertama telah diambil oleh Chu Yiyun. Liba, yang merupakan bawahan Chu Yiyun, berkata dengan bangga, tidak bisakah kamu melihat tonik apa yang biasa kalian makan? Bos aku telah bersiap untuk menjadi Beastmaster sejak setahun yang lalu. Bahkan para guru puas dengan hasil Chu Yiyun. Bagaimanapun, mereka masih siswa yang baru mulai menjelajah. Ruang binatang seluas 2,8 meter persegi sudah menjadi tanda bakat. Tidak buruk. Kong Jie mengangguk dan memuji Chu Yiyun. Senyum Chu Yiyun menjadi lebih kurang ajar ketika dia menerima pujian dari kepala sekolah. Aku mendapat tempat pertama, pikir Chu Yiyun. Saat para siswa naik panggung sendirian, tidak ada yang bisa melampaui Chu Yiyun. Sampai Su Bai akhirnya berdiri. Dia dengan malas memasukkan tangannya ke perangkat. Su Bai, apa yang harus kamu lawan denganku kali ini? Kata Chu Yiyun. Chu Yiyun mengertakkan gigi dan menatap panggung. Dia mengingat penghinaan yang dideritanya pada sore hari dan bertekad untuk membayarnya kembali 2 kali lipat. Chu Yiyun mencapai 2,8 meter persegi Beast Space karena dia menggunakan tonik yang mahal dan langka. Latar belakangnya yang kaya tidak dapat dibandingkan dengan banyak orang. Su Bai adalah orang biasa dan hanya bisa berolahraga agar tetap bugar. Namun, metode seperti itu hanya setetes air ketika digunakan untuk memperluas ruang binatang. Berbunyi. Pemindaian selesai. Ruang binatang kamu adalah 18,3 meter persegi. Hadiah $10 juta. Seluruh elit kelas 2 telah kembali ke keheningan aslinya. Bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Sampai Lu Xiaolin menelan ludah dan berkata dengan lembut, mungkinkah peralatannya rusak? Bukannya dia tidak mempercayai Su Bai. Namun, jika seorang siswa dapat memperluas Beast Space menjadi 18,3 meter persegi pada tahap ini, dia bahkan dapat tersenyum dalam tidurnya. Guru-guru lain juga saling memandang dengan tak percaya. Itu terlalu keterlaluan. Beast Space-nya telah berkembang menjadi 18 meter persegi saat tahun ajaran dimulai. Aku telah mengajar selama lebih dari 10 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat siswa yang keterlaluan. Sepertinya Nona Lu telah menemukan murid bintang. Mungkin bukan itu. Mungkin ada masalah dengan peralatannya. Ya, itu normal untuk peralatan yang rusak. Tidak ada yang percaya bahwa seorang siswa yang baru saja bangun bisa memiliki prestasi seperti itu. 18 meter persegi Beast Space adalah hasil yang luar biasa, bahkan di antara kelompok siswa sebelumnya. Itu normal bagi para guru untuk curiga. Tan, Kong, aku akan meminta seseorang untuk membawa perlengkapan baru. Lu Xiaolin berkata dengan tenang. Mendengar itu, Kong Jie berkata,
peralatan itu baru saja dibeli beberapa hari yang lalu, dan sudah diuji. Biasanya, seharusnya tidak ada masalah. Namun, bis space siswa ini memang sedikit tidak biasa. Kamu bisa pergi. Lu Xiaolin segera meminta seseorang untuk membawa peralatan baru. Lu, aku akan pergi, kata Subai. Dia mengantuk dan ingin melakukan perjalanan untuk menyegarkan diri. Setelah Subai mendapat izin, dia segera berlari. Selama periode itu, Chu Yiyun lebih cemas daripada orang lain, dan matanya menjadi merah. Chu Yiyun bisa mendapatkan tempat pertama dengan aman, tapi Subai tiba-tiba muncul. Tidak ada yang akan bisa menerima itu. Yang diharapkan Chu Yiyun hanyalah peralatannya benar-benar rusak, dan kemudian dia akan bisa mengalahkan Subai. Segera, peralatan baru tiba. Guru memeriksanya dan memastikannya berfungsi. Subai memasukkan tangannya ke peralatan itu lagi. Berbunyi, pemindaian selesai. Ruang binatang kamu adalah 18,4 meter persegi. Suara mekanis terdengar. Mata semua orang melebar. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana bisa 0,1 meter persegi lebih banyak dari sebelumnya. Indah sekali. Memang, yang baru selalu menggantikan yang lama, kata Kong Jie. Kong Jie adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan menambahkan, untuk dapat memperluas bis space sedemikian rupa, dia adalah panutan bagi siswa baru. Setiap orang harus belajar darinya. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Subai. Subai menjawab, baiklah, Subai. Aku akan mengumumkan pemenang kompetisi. Saat Kong Jie berbicara, dia mengeluarkan hadiah dari bis space dan menyerahkannya kepada Subai. Ini adalah dupa pahlawan. Setelah mengenalinya, beberapa guru bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka Kong Jie akan begitu murah hati untuk memberikan dupa pahlawan kepada para siswa sebagai hadiah. Hadiah asli bukanlah sesuatu yang begitu berharga. Hanya saja kepala sekolah selalu dikenal karena kecintaannya pada yang berbakat, dan dia baru berubah setelah melihat potensi siswa tersebut. Itu benar, tidak banyak orang yang mau mengambil barang berharga seperti Heroic Incense. Lu, sepertinya kamu punya murid bintang. Guru-guru lain memandang Lu Xiaolin dengan iri. Karena Lu Xiaolin mengetahui bahwa itu bukan kesalahan peralatan, senyumnya mekar seperti bunga. Subai, ekspresi Chu Yiyun mengancam di bawah panggung. Dia berencana menguliti Subai hidup-hidup. Pertama, Subai memaksa Raja Ger untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Sekarang, Subai mencuri kesempatan Chu Yiyun. Tapi mereka masih di kelas, jadi Chu Yiyun tidak bisa bertingkah. Chu Yiyun hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan Subai menerima penghargaan kepala sekolah, pujian para guru, dan kekaguman serta kecemburuan para siswa. Ketika Li Ba dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani berbicara. Mereka belum pernah melihat wajah Chu Yiyun seperti itu sebelumnya. Dupa pahlawan, untuk apa itu? Subai bertanya. Subai tidak tahu bahwa Chu Yiyun akan meledak karena marah. Dia masih penasaran dengan efek dari hadiah itu. Kelihatannya biasa saja, tapi ada aroma yang samar dan berbeda. Itu bisa menenangkan pikiran seseorang. Ini mungkin terlihat biasa, tapi Heroic Incense sangat berguna. Kong Jie terkekeh. Dia menambahkan, letakkan di bis space dan nyalakan. Ini akan membuat binatang kamu merasa sangat baik. Itu akan mempercepat pemulihan semangatnya, terutama setelah pertempuran. Efek Heroic Incense termasuk pemulihan roh, yang merupakan salah satu alasan mengapa itu sangat berharga. Di medan perang, sangat umum bagi para bis untuk mati karena kondisi mental mereka yang buruk. Adapun para Beastmaster dengan bakat healer, mereka sangat langka. Jika ada, mereka akan direkrut oleh pasukan utama dan kemudian merahasiakannya. Semahal itu, Subai memeriksa harga Heroic Incense di ponselnya dan terkejut. Hanya ada 2 yang dijual di pasar Los Monstaria. Mereka kelas Grid Green dan berharga $25 juta. Beasiswa tahunan untuk para elit hanya $3 juta. Seperti yang diharapkan, barang-barang yang berhubungan dengan kategori spiritual sangat mahal sehingga membuat orang tersentak. Cepat dan berterima kasih kepada kepala sekolah. Item ini biasanya hanya muncul sebagai hadiah selama kegiatan akademi bersama. Lu Xiaolin mendesak dari samping. Kepala sekolah memberikan dupa pahlawan berarti dia sangat memikirkan Subai. Jika itu adalah siswa lain, dia akan tertawa bahagia. Tapi Subai terlalu mengantuk,
kelopak matanya terkadang tertutup, jadi dia tidak terlihat terlalu aktif. Pada saat itu, siswa lain juga datang untuk menyaksikan keributan itu. Jadi ini dupa pahlawan. Tidak ada bedanya dengan dupa biasa. Jika kamu tidak memiliki mata yang baik, jangan datang dan ikut bersenang-senang. Itu benar. Barang ini sangat berharga. Bahan bakunya hanya bisa diperoleh di kedalaman yang berbahaya di luar kota. Hek, harga aslinya adalah 25 juta dolar. Mengapa kamu berteriak begitu keras? Apakah kamu ingin kelas lain melihat kami sebagai lelucon? Jadilah baik. Setelah semua orang tahu betapa berharganya dupa pahlawan, mereka memandang Su Bai dengan lebih banyak kasih sayang. Terutama siswa perempuan di kelas, mereka terlihat seperti sedang jatuh cinta. Seperti kata pepatah, pertama datang, pertama dilayani. Gadis-gadis di kelas mulai melihat satu sama lain sebagai musuh. Su Bai tiba-tiba gemetar. Dia menyadari bahwa teman-teman sekelasnya di sekitarnya memandangnya dengan aneh, terutama para gadis. Mereka memandangnya seperti serigala lapar memangsa domba. Bel berbunyi, menandakan jam pelajaran berakhir. Kong Jie tidak segera pergi tetapi memanggil Su Bai untuk mengikutinya. Aksi Kong Jie mengejutkan para guru dan murid lainnya. Kong Jie tidak hanya memberikan dupa pahlawan yang berharga, tetapi dia juga langsung membawa pergi Su Bai. Semua orang sangat jelas tentang apa artinya itu. Mes, Lu, kamu benar-benar diberkati. Sudah lama sejak aku melihat kepala sekolah begitu tertarik pada seorang siswa. Ya, Su Bai akan menyamakan kedudukan. Kata-kata guru membuat Lu Xiaolin merasa sangat nyaman. Teman sekelas Su Bai menatap punggungnya dengan penuh semangat. Diam-diam bertekad untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Adapun Chu Yiyun, dia meninggalkan ruang kelas dengan marah. Dia meninggalkan Liba dan Antek lainnya bingung. Liba, apakah menurutmu kita masih harus membalas dendam pada anak itu? Salah satu Antek bertanya. Tapi apa yang didapat pesuruh itu adalah pukulan di kepalanya. Bodoh, Liba sangat marah. Dia memarahi, kamu masih berpikir Su Bai adalah orang biasa. Dia sekarang diapresiasi oleh kepala sekolah. Tapi bos kami, itu akan kita tangani nanti. Jangan main-main dengan Su Bai lagi. Kita harus membangun hubungan yang baik dengannya bila perlu. Oke, kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Su Bai dan Kong Jie sedang berjalan di sepanjang koridor. Banyak guru dan siswa yang menyalami kepala sekolah. Pada saat yang sama, mereka melihat Su Bai berada di belakang kepala sekolah. Sebagian besar dari mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu karena mereka tidak mengenal Su Bai. Wajar jika semua orang ingin tahu tentang seseorang yang bisa mengikuti Kong Jie berkeliling. Kelopak mata Su Bai seberat timah. Akhirnya, mereka tiba di sudut lapangan. Su Bai, jika kamu tidak keberatan, bisakah aku melihat binatangmu? Kata Kong Jie sambil tersenyum. Mendengar itu, Su Bai ragu. Namun, dia tetap bersikap sok dan melepaskan bis dari sigilnya. Mengaum. Begitu Bearen muncul, ia terbangun dari tidur lelapnya. Itu adalah waktu tidur Su Bai dan waktu Bearen bisa mulai memakan energi listrik. Namun, pemandangan di sekitarnya tidak berada di dalam asrama. Tidak ada energi listrik yang membuatnya ngiler, sehingga segera mengeluarkan teriakan tanya. Jadi ini binatangmu? Kong Jie sedikit terkejut. Dia menatap Bearen dan mengukurnya. Kong Jie membawa telur Bearen kembali dari sarang yang ditinggalkan saat dia berada di luar. Saat itu, Kong Jie menyadari bahwa telur Bearen itu luar biasa. Tetapi karena dia sedang terburu-buru, dia tidak sempat menaksirnya dan meninggalkannya di gudang. Bearen memiliki banyak cabang keturunan. Sebagai contoh, Earth Bearen yang tidak memiliki garis keturunan beruang secara alami akan kekurangan skill, bare fisike. Tebakan Kong Jie adalah bahwa potensi Bearen berada di antara level emas tinggi dan platinum atas. Su Bai, dia memang memiliki potensi besar. Pikir Kong Jie, semua binatang dengan potensi bawaan tinggi memiliki intuisi yang tajam. Jika Beastmaster tidak memiliki bakat dan kekuatan, perjanjian tersebut tidak dapat dibentuk dengan mulus. Yang berarti Su Bai tidak membuat penilaian yang salah. Ini adalah binatang yang baik. Aku berencana mencarikanmu bis baru. Lagi pula, telur-telur di gudang tahun ini bisa menjadi cengkeraman yang lebih baik. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk itu. Mendengar itu, Su Bai langsung waspada.
Su Bai memuji Kong Jie di dalam hatinya karena menjadi orang paling berpengaruh di Los Monstaria. Dia benar-benar bisa melihat potensi BRN dengan sekali pandang. Dikabarkan bahwa bakat Kong Jie adalah A-level, pengamat. Itu milik tipe spiritual yang langka dan memiliki wawasan yang tajam. Namun, tidak pernah ada bukti yang dapat dipercaya. Lagi pula, informasi tentang bakat seperti itu sangat rahasia. Rower, BRN sepertinya mengerti kata-kata Kong Jie dan langsung tidak senang. Namun, itu bisa merasakan kekuatan menakutkan dari pihak lain. Jadi dia bersembunyi di belakang Su Bai, menunjukkan setengah kepalanya, dan meraung ke arah Kong Jie dengan lembut. Anak kecil ini cukup menarik, kata Kong Jie. Kong Jie tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian kembali ke topik utama dan berkata, Su Bai, apa pendapatmu tentang kekuatanmu saat ini? Pertanyaan ini sangat serius, dan jawabannya harus tegas. Jika Lu Xiaolin hadir, dia mungkin akan menjadi gila saat itu juga. Su Bai menunduk dan mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, Su Bai menjawab, aku hampir menguasai pengetahuan teoretis. Namun, aku masih kekurangan pengalaman tempur dan tidak memiliki tempat untuk menampilkan bakat aku. Kong Jie tercengang saat mendengarnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Jawaban Su Bai memberinya kejutan besar. Kong Jie telah lama memeriksa informasi pribadi Su Bai dan tahu bahwa Su Bai hanyalah orang biasa dari panti asuhan di kota kecil. Kong Jie mengira bahwa jawaban yang akan dia terima adalah bahwa Su Bai membutuhkan lebih banyak sumber daya. Itu karena banyak siswa berbakat seringkali membutuhkan lebih banyak sumber daya. Kong Jie yang selalu mencintai orang-orang berbakat juga berniat membantu Su Bai. Sebagian besar beasiswa dari kelas elit harus dihabiskan untuk binatang, sehingga dana yang diterima para siswa sedikit. Pendanaan yang diterima para elit sedikit lebih baik daripada siswa normal. Namun, Kong Jie tidak menyangka Su Bai lebih bersemangat untuk mendapatkan pengalaman. Dia segera memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Su Bai. Maaf, aku mungkin sedikit cuek, kata Su Bai. Melihat kepala sekolah tertawa, Su Bai mengira dia sedikit sombong. Lagi pula, dia baru saja masuk akademi. Konyol jika hanya memikirkan tentang pengalaman tempur yang sebenarnya. Merupakan hal yang biasa bagi seorang Beastmaster dan Beastnya untuk mati bersama di medan perang. Tetapi jika Su Bai tahu apa yang dipikirkan Kong Jie, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Satu hal yang kurang dari sistem penyederhanaan adalah sumber daya untuk pertumbuhan binatang. Energi listrik adalah sumber daya yang dapat dibeli dengan beberapa sen. Selain itu, para siswa dapat menggunakannya secara gratis di akademi. Baiklah kalau begitu, kebetulan ada kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan pengalaman. Kong Jie melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan ide kamu bodoh. Selama kamu memiliki kekuatan, tidak apa-apa. Para mahasiswa tahun kedua akan mengadakan sesi latihan di luar kota dalam 2 hari ke depan. Kamu dapat mengikuti mereka. Tapi ingat keselamatan dulu. Ini adalah pengalaman pertama kamu, jadi kamu harus melakukan lebih sedikit dan mengamati lebih banyak. Terima kasih, Tuan Kong. Su Bai segera berterima kasih kepada Kong Jie. Melihat pemuda di depannya, Kong Jie merasa seperti sedang melihat dirinya yang lebih muda saat itu, dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran antara Beastmaster. Segera, Kong Jie menelepon dan menyuruh Su Bai berkumpul di gerbang akademi di pagi hari. Adapun Lu Xiaolin, Kong Jie akan berbicara dengannya sendiri. Kemudian, Kong Jie meminta Su Bai untuk kembali dan bersiap-siap. Su Bai memandangi BRN di sampingnya dalam perjalanan dan merasa sedikit bersemangat. Mata BRN berkedip. Dia juga dipenuhi dengan keinginan untuk berperang. Namun ketika Su Bai kembali ke asrama, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon. Itu dari Lu Xiaolin. Su Bai, apa kamu gila? Begitu dia mengangkatnya, raungan desibel tinggi hampir menembus gendang telinga Su Bai. Ada apa, Nona Lu? Su Bai bertanya setelah beberapa saat. Kamu masih berani bertanya padaku ada apa? Apakah kamu tahu apa itu hutan belantara? Itu bukanlah tempat yang bisa kau tuju pada levelmu saat ini. Apakah kamu mengerti? Aku tidak terlalu yakin. Su Bai menjawab. Su Bai menyalakan komputernya dan mulai mencari informasi. The Wilderness berjarak lebih dari belasan kilometer dari Los Monstaria. Itu biasanya digunakan sebagai tempat pelatihan untuk Beastmaster baru. Tetap saja,
hanya mereka yang dipimpin oleh base master resmi yang bisa pergi ke sana. Itu karena banyak tempat yang berbahaya, dan bis level tinggi sering muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah siswa yang meninggal di berbagai akademi di Los Monstaria tidak kurang dari 100. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Aku mengerti sekarang. Tapi Lu, aku masih ingin mencobanya, kata Subai kepada Lu. Melihat betapa keras kepala muridnya, Lu Xiaolin merasa tidak berdaya. Dia merasa marah di dalam hatinya karena muridnya tidak peka, dan kepala sekolah juga mengikuti secara membabi buta. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya, jadi dia hanya bisa menasihati Subai agar aman. Kali ini, tim tidak akan menjelajah terlalu jauh ke dalam wilderness. Oleh karena itu, ini relatif lebih aman daripada pembelajaran pengalaman lainnya, tetapi Subai tetap harus berhati-hati. Lu Xiaolin menjelaskan hal-hal itu kepada Subai agar dia perhatikan selama lebih dari setengah jam. Selama proses tersebut, kelopak mata Subai terus berjuang untuk tetap terbuka. Subai tahu bahwa gurunya menghargainya, jadi Subai memaksa dirinya untuk mendengarkan sampai akhir. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Kamu harus istirahat lebih awal, kata Lu Xiaolin. Dia akhirnya selesai. Subai tidak sabar lagi untuk menutup telepon. Dia tertidur begitu dia menyentuh bantal. Di sisi lain, Bearen masih asyik melahap energi listrik. Pada saat yang sama, cahaya putih yang sangat redup menyelimuti tubuhnya. Pelatihan alam liar pertama. Kamu telah menembus kemit 5 iron. Seru Subai. Subai terbangun oleh jam alarm di pagi hari dan melihat bahwa Bearen telah tumbuh lebih besar dari tadi malam. Kondisinya saat ini adalah level besi pertengahan 5, dan kekuatannya 1 langkah lebih tinggi. Bagus sekali. Subai memuji Bearen dan menyentuh kepalanya yang berbulu karena terkejut. Tentu saja merupakan kabar baik untuk melakukan terobosan menjelang pelatihan. Setelah mandi, Subai menahan Bearen di sigilnya dan bergegas ke gerbang akademi. Siswa tahun kedua tahun ini siap untuk pergi ke alam liar untuk pelatihan. Setelah Subai tiba, dia tidak dapat menemukan guru yang bertanggung jawab. Jadi dia bertanya kepada mahasiswa tahun kedua di sekitarnya. Hai, bolehkah aku bertanya di mana guru yang bertanggung jawab atas pelatihan ini? Subai bertanya. Salah satu mahasiswa tahun kedua tertegun sejenak. Dia menunjuk ke bas di kejauhan dan berkata, guru yang bertanggung jawab sedang membuat tabulasi data di sana. Terima kasih banyak, kata Subai. Ia segera naik ke dalam bas. Siswa kelas 2 di sekitarnya penuh dengan tanda tanya. Siapa pria itu? Dia terlihat seperti mahasiswa baru dari angkatan tahun ini. Dia memang dari mahasiswa baru angkatan terbaru. Apa yang dilakukan mahasiswa baru di sini? Mengalahkan aku? Mungkin dia di sini hanya untuk menonton kesenangan. Kalian, cepat lihat. Tiba-tiba, seorang siswa menunjuk ke arah Subai di dalam bas dan berteriak kaget. Jangan bilang bahwa mahasiswa baru akan berlatih bersama kita. Melalui kaca depan bas, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Subai sudah duduk di samping guru yang bertanggung jawab. Subai bahkan mengeluarkan sepotong roti dan mulai memakan sarapannya. Jelas bahwa Subai akan bepergian bersama. Guru yang bertanggung jawab atas pelatihan itu terlihat khawatir. Dia tidak menyangka kepala sekolah tiba-tiba mengizinkan seorang mahasiswa baru pergi ke alam liar untuk pelatihan. Subai, apakah kamu tahu tentang Scarlet Mist? Guru yang bertanggung jawab bertanya. Aku tahu, kata Subai. Dia menggigit rotinya dan melanjutkan. Ketika kamu bertemu Scarlet Mist, berbaringlah dan tutupi mulut dan hidungmu jika kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu juga harus menjaga bis kamu di sigil atau bis space kamu sesegera mungkin. Lu Xiaolin telah berulang kali mengingatkan Subai tentang tindakan pencegahan keselamatan ini lebih dari 10 kali tadi malam. Subai masih bisa mengingat semuanya dengan jelas. Sepertinya kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumahmu. Guru yang bertanggung jawab mengangguk. Tanpa masalah, mereka mulai bersiap untuk berangkat. Mahasiswa tingkat 2 di bas yang sama memperhatikan Subai dan memulai diskusi. Seorang mahasiswa baru berani pergi ke wilderness. Dia pasti gila, siapa tahu, mungkin dia lelah hidup. Hahaha. Kuharap mahasiswa baru itu tidak menangis saat waktunya tiba. Mengingat kembali saat pertama kali aku pergi ke sana. Aku sangat takut sampai tidak bisa tidur selama 2 hari.
Para mahasiswa tahun kedua yang hadir sudah pernah mengalami kekejaman alam liar sekali. Beberapa dari mereka memiliki bekas luka di tubuh mereka dari pengalaman itu. Subai tidak tinggal diam, dia terus mengejar tidur di bus. Saat Subai bangun, bus sudah meninggalkan Los Monstaria dan tiba di wilderness di luar kota. Dari waktu ke waktu, mereka juga bisa melihat binatang buas berkeliaran di pinggir jalan. Setelah bus berhenti, para siswa turun dengan tertib dan sampai di perkemahan bangunan kayu. Ini adalah tempat yang disiapkan khusus bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman. Lebih dari selusin Bassmaster tingkat perunggu resmi menjaga para siswa selama pelatihan mereka, dan Bassmaster tingkat perak sedang mengawasi. Mari kita tebak apakah mahasiswa baru itu akan mengompol. Para mahasiswa tahun kedua cukup tertarik pada Subai. Setiap tahun, akan ada pendatang baru yang datang ke wilderness dan takut sampai kencing di celana, meninggalkan trauma psikologis. Ini juga salah satu kegembiraan para mahasiswa tahun kedua. Aku bertaruh 10 poin bahwa dia akan melakukannya. Kalau begitu kau dan aku, dia tidak akan. Semua orang mulai memasang taruhan mereka. Pada saat yang sama, Subai belajar tentang penggunaan poin dari gurunya. Inti binatang dan mayat binatang yang dibawa kembali oleh siswa yang memasuki alam liar untuk pelatihan dapat ditukar dengan poin. Di sisi lain, poin bisa ditukar dengan kebutuhan sehari-hari, perlengkapan Bassmaster, dan sebagainya. 1 poin bisa ditukar dengan sebotol minuman. Adapun obat-obatan dan perlengkapan hidup lainnya hanya berharga beberapa lusin poin, paling banyak 500 poin. Sedangkan untuk peralatan Bassmaster, orang seharusnya hanya memikirkannya jika mereka memiliki lebih dari 1000 poin. Apa yang terjadi tahun ini? Beberapa Bassmaster memperhatikan Subai, seorang mahasiswa baru, dan segera pergi ke guru yang bertanggung jawab dan bertanya, "Mengapa kamu membawa mahasiswa baru ke sini kali ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Kita harus mengikuti aturan." Guru penanggung jawab yang ditanyai juga tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak punya pilihan. Ini adalah perintah kepala sekolah." Perintah kepala sekolah? Apakah kamu lupa bagaimana senior kita mengajari kita tahun lalu? Sama seperti kamu. Kamu adalah seorang noob saat itu. Kamu bahkan tidak bisa berjalan ketika kamu melihat binatang. Siapa yang menggendongmu kembali? Sudahkah kamu lupa? Dan kamu pengecut. Liu Yiyi secara brutal memarahi semua orang, dan wajah anggota timnya menjadi pahit. Mereka menangis dan berteriak, berusaha menghentikan Liu Yiyi berbicara dan mengungkap masa lalu semua orang. "Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak berencana pergi jauh ke alam liar untuk saat ini," kata Subai, dan dia melangkah pergi. Liu Yiyi dan anggota tim lainnya tertinggal. Setelah meninggalkan kamp, Subai segera memanggil Bearen dari sigilnya. Mengaum, merasakan aura binatang buas di tanah ini, Bearen segera meraung ke arah langit. Bearen menarik perhatian Bassmaster di menara pos terdepan, dan dia berkata, kekuatan dan keberanian Bearen itu sangat mengesankan. Pertempuran kejam pertama dalam pelatihan. Subai meninggalkan perkemahan dan datang ke hutan belantara. Bearen menemani Subai, dan mereka melihat ratasau yang berserakan. Gigi ratasau sangat tajam, sepanjang gergaji, dan dapat dengan mudah memotong benda keras. Yang terbesar bisa tumbuh hingga panjang 1 meter dan tinggi setengah meter. Subai memandang ratasau yang terdekat dengannya dan membuka panel informasinya. Nama, ratasau. Silsilah, tidak ada. Potensi, mid iron. Level, pertengahan 4 besi. Sifat, daunless. Atribut, bumi. Bakat, tidak ada. Keahlian, menggali, tingkat D. Soulstab, tingkat E. Para ratasau sekarang dalam keadaan siaga tinggi karena raungan Bearen. Dengan kedatangan Subai, mereka sudah menyadari keberadaannya. Detik berikutnya, ratasau segera menggunakan cakar tajam mereka untuk menggali tanah dengan mudah, membenamkan seluruh tubuhnya, dan dengan cepat menyerbu. Itu sangat cepat hingga 10 meter dari Subai dalam sekejap mata. Mereka berjalan tepat ke perangkap kita. Subai tersenyum dengan mudah. Subai tersenyum dengan mudah. Segera, Subai melambaikan tangannya dan Bearen berdiri di depannya. Ratasau melompat keluar saat mereka mendekat, merentangkan gigi tajam mereka dan menyerang Bearen. Mengaum, Bearen meraung, dan cakarnya yang tebal berayun dengan kecepatan yang lebih cepat. POW,
Ratasau yang melayang di udara terhempas dan jatuh dengan keras ke tanah. Bearen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu bukan lagi beruang seukuran telapak tangan. Setelah 3 jam, Bearen membunuh lebih dari 40 Ratasaurs di Wilderness. POF. Saat Ratasau lainnya jatuh, notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Berbunyi, Bearen telah tumbuh menjadi dewasa. Berbunyi, Bearen telah naik level ke mid 6 Iron. Berbunyi, keahlian Bearen, Bare Fisike, telah naik level ke level B. Berbunyi, saat Bearen tumbuh menjadi dewasa, efek penyederhanaan akan diubah menjadi menyerap energi listrik untuk meningkatkan poin pengalaman. Subai segera membuka panel informasi Bearen. Nama, Bearen. Silsilah, beruang. Tahap, dewasa. Level, pertengahan 6 besi, 0/300. Potensi, platinum atas. Sifat, berperang. Bakat, badai petir, luar biasa. Keahlian, serangan petir, tingkat B, fisik telanjang, tingkat B, serangan berat, tingkat C. Setelah mencapai usia dewasa, ukuran tubuh Bearen bertambah lagi. Perasaan menindas dari bis juga semakin kuat. Mengaum, Bearen merasakan peningkatan kekuatannya dan meraung dengan marah, menakuti Ratasau di sekitarnya untuk bersembunyi di bawah tanah. Ini adalah tekanan dari Bearen dewasa. Bearen, paksa Ratasaurus keluar. Saat Subai menyelesaikan kata-katanya, Bearen menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Dor, kekuatan besar menyebabkan tanah bergetar sedikit. Para Ratasau yang bersembunyi di bawah tanah sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa bernapas dan segera melompat keluar. Bearen sedang menunggu kesempatan ini dan membunuh semua Ratasau dengan serangan telapak tangan. Berbunyi, Bearen telah membunuh Ratasau level mid Iron dan memperoleh 10 poin pengalaman. Itu banyak poin pengalaman. Subai terkejut. Jika membunuh bis level mid Iron memberikan 10 poin pengalaman, maka Bearen hanya perlu membunuh 30 bis dengan peringkat yang sama untuk mencapai level upper 7 Iron. Kecepatan leveling itu sungguh keterlaluan. Itu juga terkait erat dengan potensi Bearen. Semakin tinggi potensinya, semakin banyak poin pengalaman yang bisa diperolehnya. Jika itu adalah bis dewasa dengan potensi level mid Iron, poin pengalaman yang diperolehnya kemungkinan akan kurang dari setengah dari Bearen. Itulah pentingnya potensi bis. Saat langit menjadi gelap, Subai berkeliaran di sekitar hutan belantara di sekitar perkemahan. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Itu adalah ular hitam. Meskipun mengikuti Subai, dia tidak berniat mendekat. Subai menduga itu mungkin Beast of the Beastmaster yang ditempatkan di sana, mengawasinya dan mencegahnya pergi jauh ke gurun. Meskipun Subai tidak memasuki kedalaman hutan belantara, panen hari ini cukup melimpah. Ruang binatang Subai seluas 18 meter persegi sudah diisi dengan mayat dan inti binatang buas. Di perkemahan, mahasiswa tahun kedua juga bergegas kembali. Hari pelatihan pertama pada dasarnya adalah untuk mengeksplorasi dan merencanakan rute setelahnya, jadi mereka tidak akan tinggal lama di luar. Guru yang bertanggung jawab, Li Heng, menghitung jumlah siswa dan menemukan bahwa Subai belum kembali. Ia langsung bertanya kepada siswa lainnya. Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya. Para siswa yang ditanya menggelengkan kepala. Aku pikir mahasiswa baru tidak diizinkan pergi terlalu jauh dari perkemahan, dan akan ada seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Benar, Tuan Li. Jangan khawatir, dia mungkin akan segera kembali. Ada banyak kasus mahasiswa baru meninggal di hari pertama mereka. Tan Li, ayo selesaikan rampasan kita dulu. Kami kelaparan. Setelah seharian bekerja keras, para siswa tidak punya waktu untuk peduli pada Subai. Mereka hanya ingin bertukar poin dengan cepat dan makan enak. Perkemahan tidak menyediakan makanan dan minuman. Semuanya harus ditukar dengan poin dengan inti binatang dan mayat binatang, dan kemudian menggunakan poin untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari. Baiklah, Tuan Li Heng mengangguk, tetapi dia masih khawatir, jadi dia memberitahu para siswa untuk memberitahu dia segera setelah mereka melihat Subai. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seorang siswa datang dan berteriak, "Mer! Li, Subai kembali." Li Heng segera pergi ke pintu masuk stasiun dan melihat Subai berdiri di sana dengan baik-baik saja. Tuan Li segera merasa nyaman. Sial, tidak ada saksi. Bagaimana kita tahu kalau dia pipis di celana?
Tidak ada bekas air di celananya. Apakah dia membersihkannya secara diam-diam? Para mahasiswa tahun kedua di sekitar masih memikirkan taruhan mereka. Ekspresi tenang Subai tidak terlihat seperti sedang mengencingi celananya. Tan Li, apakah kamu yang menghitung poinnya? Subai berjalan menuju Li Heng dan bertanya. Ya, tunjukkan padaku inti bis dan mayat bis. Li Heng mengangguk, jangan takut tidak memiliki poin yang cukup. Sebagai mahasiswa baru, kamu akan memiliki poin yang cukup untuk bertahan selama sisa hari kamu di sini. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk tidak membedah inti bis saat membunuh bis karena kamu belum mengenalnya. Sebelum Li Heng bisa menyelesaikan kata-katanya, Subai membuang mayat Ratasau yang seperti bukit dari bis space-nya. Ada juga lebih dari 60 inti bis yang masih dalam kondisi sempurna. Para siswa kelas 2 di sekitarnya, yang siap untuk menonton kesenangan itu, sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh tanpa sadar.